Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Nurmejida dengan NIM 2320557. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai penggunaan rumus kontif di Microsoft Excel. Yang pertama, kita perlu menyiapkan data nilai siswa. Oke, di sini saya sudah menyiapkan nilai tugas, sikap, dan juga kehadiran. Kemudian dari nilai-nilai tersebut nantinya akan dijadikan status kelulusan. Nah, 3 kolom yang berada di sampingnya ada status 1, status 2, dan status 3 nantinya akan kita isi dengan status lulus dan tidak lulus. Untuk mengisi status-status tersebut, kita tidak perlu repot-repot dengan mengisinya satu persatu atau secara manual. Saya akan memberikan kalian rumus-rumus untuk memudahkan menginput data kelulusan siswa. Sebelum rumus-rumus dimasukkan ke kolom-kolom status, perlu kita ketahui bahwa kita harus menyiapkan kriteria atau standar kelulusan. Di sini saya sudah menyiapkan 3 standar kelulusan. Yang pertama adalah nilai tugas harus lebih dari 80, kemudian sikap lebih dari 65, dan kehadiran lebih dari 70. Untuk yang pertama, kita masuk ke status 1, masukkan rumus sama dengan IF, masukkan nilai tugas lebih dari 80, titik koma lulus, titik koma tidak lulus. Begitupun dengan status yang kedua, masukkan rumus yang sudah tertera di PowerPoint sama dengan IF, nilai tugas lebih dari 80, titik koma. Nah, bedanya di sini ada syarat kelulusan yang kedua, yaitu nilai sikap lebih dari 65. Masukkan setelah nilai tugas, yaitu IF, nilai sikap lebih dari sama dengan 65, titik koma lulus, titik koma tidak lulus sikap, berikan tanda kurung, kemudian titik koma tidak lulus nilai. Untuk yang status 3 sama juga, kita menyisipkan syarat kelulusan kehadiran setelah nilai sikap, yaitu sama dengan IF, nilai tugas lebih dari sama dengan 80, titik koma, IF, nilai sikap lebih dari sama dengan 65, titik koma, rumus IF lagi, nilai kehadiran lebih dari sama dengan 70, titik koma, lulus, kemudian titik koma, tidak lulus kehadiran, masukkan tanda kurung, titik koma, tidak lulus sikap, kemudian tidak lulus nilai. Jika sudah begitu, selanjutnya kita akan membahas mengenai grafik nilai siswa. Bagaimana sih caranya membuat grafik nilai siswa? Langkah yang harus kita lakukan untuk membuat grafik nilai siswa adalah kolom nama dan kolom-kolom nilai-nilai siswa silahkan diblok. Yang kemudian kita masuk ke insert. Nah, di insert ada charts. Charts itu grafik. Kalian boleh memilih model grafik apapun, model grafik opsional. Jika sudah, kalian boleh memencet grafik yang telah kalian pilih. Di sini saya memilih yang bentuk diagram batang. Kalian boleh memilih bentuk apapun. Yang kemudian akan muncul gambar seperti contoh yang ada di PowerPoint yang ditampilkan. Setelah itu akan muncul grafik nilai. Di sini kita akan mengetahui apakah nilai dari siswa naik ataukah turun. Mungkin itu sedikit presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.